Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang Allah bersama kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai umat manusia yang telah diberikan oleh Allah agama, alhamdulillah kita dalam keadaan beragama Islam. Berarti kita harus tunduk patuh pada aturan-aturan Allah yang tertera di dalam Al-Quran, yang diperjelas di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti harus beribadah, menyembah kepada Allah, karena Allah adalah sebagai pencipta kita, pemelihara kita, penjaga kita, memberikan petunjuk kepada kita. Dan kita selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah, mengabdi kepadaku, taat dan patuh kepadaku, kata Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, walaupun kita pada saat kita menyembah Allah, mengabdi kepadanya, kita tidak mengetahui, kita tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu maha batin. Maka tentu kita harus menyadari, bagi kita yang tidak mampu untuk menyaksikan Allah ketika dalam beribadah, maka kita harus yakin bahwa Allah selalu melihat kita, mendengar kita, dalam keadaan apapun kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita di saat bepergian ke sana kemari, maka kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah adalah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Ini adalah pernyataan Allah. Allah akan selalu bersama makhluknya dimanapun makhluk itu berada. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan dia bersama kamu dimanapun saja kamu berada. Jadi ini pernyataan Allah. Dimanapun kita berada. Dan dia bersama kamu. Allah bersama kamu atau bersama kita dimanapun kita itu berada. Misalnya kita berada di Sambas. Ya Allah bersama kita di Sambas. Ketika kita pergi ke Jakarta, maka Allah tetap bersama kita di Jakarta. Lalu kita pergi lagi ke Malaysia, ke Amerika dan sebagainya, maka kita tetap bersama Allah di Malaysia, di Amerika. Karena Allah selalu bersama kita, bersama makhluknya. Dia yang menyatakan dirinya sendiri bahwa dia adalah bersama makhluknya, bersama kita
Nah, kalau kita ini orang 1000, yang si A ini di Jakarta, yang si B ada di Sambas, yang si C ada di Pontianak, yang F ada di Semarang, yang G ada di Malaysia, di Brunei, sampai seterusnya. Seluruh jagat raya ini tetap Allah bersama kita. Jadi Allah bersama kita ini bukan seperti kita bersama orang. Misalnya kita bersama si B. Si B di Singkawang, kita di Singkawang. Kemudian si B pergi ke Jakarta, lalu kita ngikut si B ke Jakarta. Kemudian dia pergi ke Jepang, langsung kita terbang pergi ke Jepang juga. Bukan seperti itu Allah. Allah itu tidak perlu pergi seperti kita. Tidak perlu kita mengikut seperti mereka pergi. Itu tidak perlu bagi Allah. Kalau begitu itu makhluk namanya. Jadi Allah tidak perlu pergi ke sana kemari bersama kita. Tidak perlu. Karena Allah itu meliputi kita. Para jamaah yang dirahmati Allah. Malah Allah juga menyatakan dirinya bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang lainnya juga bersama kepada Allah, tapi ini adalah spesial. Allah menyatakan dirinya bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu spesialis. Dijaga oleh Allah. Bersama itu artinya dijaga oleh Allah. Ditolong oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah. Khususnya bagi orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu, bagi orang yang sabar terhadap ujian-ujian Allah, baik yang menyenangkan ataupun tidak, dia sabar dalam menjalaninya, sabar ketika menjalankan perintah-perintah Allah, sabar juga ketika menjauhi larangan Allah, sabar juga ketika mendapatkan musibah dari Allah, maka Allah menyatakan dirinya selalu bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaannya ini menunjukkan bahwa Allah nanti akan memberikan karunia, akan memberikan keridhaan, pahala, balasan yang setimpal. Balasan yang berlipat ganda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bersama dengan Allah, maka mudahlah dia dalam menjalani hidup di dunia ini. Karena dia selalu dijaga oleh Allah. Nah, bagi orang yang tidak sabar juga bersama Allah. Karena Allah memang bersama makhluknya. Dimanapun makhluk itu berada, di situ Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita yakinkanlah, dimanapun kita berada, di situ ada Allah, berarti bagi kita akan melaksanakan suatu dosa, maka suatu hal yang harus kita jauhi untuk melakukan suatu dosa. Karena apa? Pada saat kita melakukan dosa,
disitulah Allah menyaksikan kita. Walaupun kita di tempat sepi, kita berada disaksikan oleh Allah karena Allah selalu bersama kita. Orang yang melakukan dosa di hotel, memang manusia tidak tahu, istrinya tidak tahu, suaminya tidak tahu, orang lain keluarganya tidak tahu, tapi Allah bersama dia. Maka Allah menyaksikannya, maka dia disaksikan oleh Allah dalam keadaan melakukan suatu dosa. Oleh karena itu, dengan Allah selalu bersama kita, maka kita memang berhati-hati untuk melakukan kejahatan. Bila perlu kita tidak melakukan kejahatan, yang perlu adalah kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu bersama kita. Tidak luput dari pantauan Allah, tidak luput dari pendengaran Allah, tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian maka jauhlah kita untuk melakukan suatu dosa karena kita takut dan malu pada saat melakukan dosa dilihat, disaksikan, dan Allah berada pada kita. Itulah yang disebut dengan Allah bersama kita. Tapi sangat beruntung orang yang bersama Allah, yang dinyatakan oleh Allah, orang yang sabar bersama dengan Allah. Berarti dia dibantu, ditolong oleh Allah. Karena dia telah sabar dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mendapatkan musibah. Dia sabar, rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu bersama dengan Allah dan Allah bersama kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang yang sabar yang diuji oleh Allah. Dan Allah rela menyatakan dirinya sekali lagi bahwa kita bersama dengan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.